Maria menuhankan anaknya. Sebelum kita menjamu pertanyaan tersebut, alangkah lebih baik dan adalah penting bagi kita untuk mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, mari kita kaji bersama. Dalam Lukas 1 ayat 46 hingga 55 pada konteks nyanyian pujian Maria, dengan jelas Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Jadi dengan jelas dari ayat tersebut kita mendapati bahwa Bunda Maria menyembah Sang Nama atau Sang Hashem, yakni Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub yang adalah Allah yang esa itu. Lalu bagaimana dengan kandungan Bunda Maria? Tentu saja Bunda Maria tahu persis bahwa apa yang ada di dalam kandungannya merupakan perbuatan yang maha kuasa atau Allah yang esa. Sehingga ia menyatakan dalam Lukas 1 ayat 49, "Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus." Bahkan di ayat 55 Bunda Maria persis mengetahui bahwa apa yang ada di dalam kandungannya merupakan Mesias yang dijanjikannya kepada nenek moyang mereka, yakni Abraham dan keturunannya. Di sisi lain, Alkitab memberitahu kita bahwa yang berinkarnasi menjadi daging adalah Sang Firman, bukan Sang Bapa. Artinya adalah ketika Sang Firman yang berhakikat Allah itu menjadi daging dan dikandung di dalam kandungan Bunda Maria, bukan berarti kerajaan sorga mengalami kekosongan, karena yang berinkarnasi bukanlah Sang Bapa, melainkan Sang Firman yang ia utus sendiri dan keluar dari dirinya. Dan tentu saja Bunda Maria mengetahui bahwa Sang Firman yang berinkarnasi menjadi daging melalui kandungannya itu berhakikat Allah. Sehingga ketika Yesus Kristus lahir di dunia ini, Bunda Maria pun menyembah Yesus. Hal ini dapat kita lihat pada peristiwa kebangkitan Yesus dalam Matius 28 ayat 9, di mana Maria Magdalena dan Maria yang lain menyembah Yesus. Sehingga kita memperoleh pengertian ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain menyembah Yesus yang bangkit itu, karena mereka mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Jadi kesimpulan dari penjabaran ini adalah Bunda Maria menyembah Yesus karena Bunda Maria tentu tahu persis bahwa apa yang ada dalam kandungannya adalah perbuatan yang maha kuasa, yakni Sang Firman yang menjadi daging. Di mana ketika Bunda Maria menyembah Sang Firman atau Yesus Kristus, ia juga menyembah Sang Bapa, karena Sang Firman itu adalah ide, kecerdasan, dan logikanya Sang Bapa yang adalah Allah yang esa itu. Dan sebagai catatan tambahan, tentu saja Bunda Maria tidak menuhankan darah dan daging Yesus Kristus, melainkan ia menuhankan hakikat keilahian dari Yesus Kristus yang pada mulanya adalah Sang Firman-Nya Sang Bapa Allah yang esa itu. Dan perlu diketahui bahwa yang dilahirkan Bunda Maria bukanlah hakikat keilahian atau ketuhanan Yesus Kristus, melainkan darah dan daging yang merupakan wujud inkarnasi dari Sang Firman itu. Hal ini yang sekaligus menjadi dasar iman kekristenan yang benar, bahwa kekristenan tidak pernah menuhankan manusia, namun kami menuhankan Ia Sang Firman yang adalah Allah itu, yang kemudian menjadi daging yang dikenal dengan Yesus Kristus. Tuhan memberikan